Hoax bukan teman, fakta, jalan aman. Hai semuanya, namaku Hexa dan aku akan nemenin kalian hari ini buat ngobrolin hal penting yang sering banget kejadian di sekitar kita. Yap, tentang hoax alias berita palsu. Hari ini kita bakal bahas 3 hal utama nih. 1. Gimana sih info hoax bisa berubah-ubah saat terus dikirim ke orang lain? 2. Apa sih dampaknya kalau info palsu ini nyebar luas ke masyarakat? 3. Dan yang paling penting, gimana caranya kita menghadapi hoax dengan cerdas? Siap? Yuk kita mulai petualangan lawan hoax bareng aku, Hexa. Karena jadi cerdas itu keren dan asal sebar itu bahaya. Informasi hoax seringkali berasal dari sumber yang tidak jelas dan belum tentu benar. Saat seseorang menerima informasi tersebut, ia mungkin akan menambah, mengurangi, atau mengganti bagian isi sebelum meneruskannya ke orang lain. Proses ini bisa terjadi berulang kali dan setiap orang bisa menyebarkan versi yang berbeda-beda. Akibatnya, isi pesan menjadi semakin tidak akurat, bahkan bisa berubah menjadi informasi yang sangat menyesatkan atau menakut-nakuti. Fenomena ini mirip seperti permainan telepon rusak, di mana pesan awal berubah total saat sampai ke orang terakhir. Hoax yaitu kasus penculikan anak yang menyebar melalui pesan berantai di WhatsApp dan media sosial pada Januari sampai Februari 2023 menyebut adanya penculikan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Wamena. Di Wamena sendiri, rumor itu memicu kerusuhan massa dan tindakan main hakim sendiri terhadap yang dicurigai sebagai penculik. Kapolda Papua menyatakan hoax inilah yang menjadi pemicu utama kericuhan, walau juga ada ketegangan sosial antara warga lokal dan pendatang. Akibatnya 10-12 orang tewas, puluhan luka-luka, termasuk aparat keamanan, serta puluhan bangunan seperti rumah dan kios dibakar oleh massa yang terprovokasi. Dampak jika informasi hoax disebarluaskan di masyarakat. 1. Kepanikan massal. Informasi palsu sering bersifat menakutkan. Masyarakat jadi panik, cemas, bahkan mengambil keputusan tergesa-gesa. 2. Kerusuhan dan kekerasan. Hoax bisa memicu tindakan main hakim sendiri. Contohnya, kasus hoax penculikan anak di Wamena tahun 2023 menyebabkan kerusuhan dan menelan korban jiwa. 3. Kerugian ekonomi. Hoax yang menyasar produk atau bisnis bisa menurunkan kepercayaan konsumen, merugikan pedagang, dan mengganggu ekonomi lokal. 4. Hilangnya kepercayaan publik. Jika hoax terus beredar, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, media, dan institusi resmi. Cara menghadapi atau menyikapi berita hoax. 1. Jangan langsung percaya. Saat menerima informasi mengejutkan, jangan langsung menganggapnya benar. Hoax sering dibuat untuk menarik emosi, seperti takut, marah, atau panik. 2. Cek sumber informasi. Perhatikan siapa yang mengirimkan atau menulis informasi tersebut. Pastikan berasal dari sumber resmi atau terpercaya, seperti media nasional, pemerintah, atau lembaga terkait. 3. Verifikasi fakta. Gunakan situs pengecek fakta seperti turnbackhoax.id atau Mapindo, cekfakta.com, atau situs resmi seperti kominfo.go.id. 4. Jangan sembarangan share. Jika ragu terhadap kebenaran suatu informasi, lebih baik tidak meneruskannya daripada ikut menyebarkan hoax yang bisa merugikan orang lain. 5. Edukasi orang sekitar.
Jika menemukan hoax, bantu meluruskan informasi dengan cara yang sopan dan jelas. Ajak keluarga dan teman untuk selalu kritis terhadap berita. 6. Tingkatkan literasi digital. Dengan memperluas pengetahuan tentang cara kerja internet dan media sosial, kita bisa lebih peka terhadap berita palsu dan tidak mudah tertipu. Nah, itu tadi sedikit perjalanan kita soal hoax. Dari bagaimana hoax bisa berubah, dampaknya sampai cara kita nyikapinnya. Ingat ya teman-teman, jempol kita punya tanggung jawab. Sekali share bisa berdampak besar. Jadi, yuk jadi bagian dari solusi, bukan penyebar ilusi. Aku, Hexa, pamit dulu ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.